Hai teman-teman, yuk hari ini kita ngobrolin salah satu produknya Goodson Moza, yaitu gimbal Moza Mini MX. Sebuah gimbal revolusioner yang diperuntukkan buat teman-teman yang masih berproses kreatifnya masih menggunakan handphone gitu. Tapi hari ini saya tidak akan mempraktekannya karena memang dalam keseharian saya juga sangat jarang menggunakan smartphone untuk pembuatan video saya. Nah, kita coba dulu, kita unboxing aja, nanti saya akan jelaskan ada apa aja di sini gitu ya. Kita akan buka, kita coba buka. Nah, seperti kamu tahu dan pernah saya jelaskan, produknya Moza ini packagingnya pasti selalu terlihat premium dan saya suka banget nih. Nah, kita buka dulu ya, kita buka di sini ada beberapa part nih. Ini tentu saja ada ya pernak-perniknya, kelengkapannya, dan pasti ada kartu garansi. Dan pastikan kalau teman-teman membeli, pastikan ini bergaransi PT Denka Pratama gitu ya. Nah, ini unitnya, lalu kita buka yang sebelah sini, kita tarik aja pitanya, kita tarik, kita keluar, lalu kita buka apa. Nah, di sini ada tripod dan ada pouch ya. Nah, hanya itu aja, sisanya nggak ada. Lalu ini tinggal si gimbalnya itu sendiri, dan menurut gua gimbalnya sangat unik ya, karena dia mendukung mobilitas kita ya, karena ini bisa dilipat ya, lalu ringan ya, sekitar 412 gram, sehingga mendukung gaya kita yang shot and go karena dia sangat kecil. Jadi kita bisa masukkan ini mungkin ke dalam saku celana atau ke kantong yang sangat kecil. Nah, ini dari bahannya juga sendiri, kalau saya raba ya, ini seperti kayak polikarbonat mungkin plus campur agak sedikit ada plastiknya gitu. Dan walaupun ini ringan, tapi payloadnya bisa mencapai sekitar 280 gram. Jadi dia bisa kita gunakan untuk handphone yang beratnya 280 gram. Dan warnanya sendiri terlihat premium buat saya, silvernya ya, nggak terlihat terlalu murahan gitu. Walaupun ini memang harganya sih memang murah. Nah, sebelumnya kita singkirkan dulu, saya akan jelaskan bagaimana cara membuka lipatannya gitu. Sangat simple, intinya semuanya dibuka searah jarum jam. Jadi seperti ini, kita lihat ke depan ya. Misalnya ini menghadapnya seperti ini, saya singkirin dulu. Oke. Nah, ini kita putar searah jarum jam. Oke, kita putar searah jarum jam. Ini pasti udah free. Lalu yang ini ya, kita putar juga searah jarum jam, aksisnya. Oke, kita putar ya. Lalu phone holdernya sendiri kita juga putar searah jarum jam. Nah, lalu dalam gimbalnya itu sendiri ada apa aja sih? Yaitu ada colokan USB-C. Ini untuk ngecas baterainya, karena ini sudah ada baterai built-in, yaitu dari lithium 2000 mAh yang bisa digunakan selama 20 jam asal balancingnya bener ya. Dan waktu ngecasnya si 2000 mAh ini sekitar 2,5 jam. Lalu kita puter, di sini ada indikator baterai ya. Nah, di sini tanpa ada LED display-nya, jadi nggak ada LED display-nya, jadi cuman ini doang lampunya. Tombol power ini fungsinya bermacam-macam, yaitu selain untuk on off, dia juga untuk memencet shutter, misalnya untuk recording atau untuk foto. Selain itu juga dia bisa mengubah fungsinya ya, modenya ini dari misalnya kita horizontal, kita mau IG story secara vertikal dengan memencetnya selama 3 kali. Lalu ada juga tombol yang lain di sini. Ini ada tombol 2 ya di sini. Ini ada plus dan ada minus, yaitu adalah zoom in dan zoom out. Dengan terus memencetnya, atau mau zoom in ya, kalau mau zoom in otomatis, secara otomatis gitu, kita tinggal pencet terus aja gitu. Nah, lalu ini juga sama kalau mau zoom out. Lalu fungsi lainnya dari tombol ini adalah untuk mengubah follow mode. Pencet tombol plus 1 kali untuk pan and tilt follow, dimana HP kita bisa naik dan turun atau ke kanan dan ke kiri. Pencet sekali lagi, maka dia akan masuk lagi ke pan follow, di mana kamera kita hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Karena defaultnya ini pas waktu kita nyalain itu sebenarnya ada di pan follow ya.
ada apa nih yang lain? Misalnya kita pencet tombol minus yang ada di bawahnya ini untuk masuk ke FPV ya, atau first person view mode, dan inception mode apabila kita menggunakan joystick ya, kita bisa masuk ke inception mode. Joystick di sini bisa kita gunakan juga untuk melakukan gerakan-gerakan seperti panning, tapi panningnya hanya 340 derajat, rolling 300 derajat, dan tilt sebesar 140 derajat. Serta ada satu tombol tersembunyi di bawah sini, ya. Nah, ini gunanya pencet sekali, maka dia akan mengaktifkan smart face tracking yang ada di aplikasi. Lalu 2 kali, ya, maka dia akan masuk ke posisi center kembali. Pencet 3 kali, dia akan mengubah rear kamera ke front kamera. Nah, apabila kamu tekan, lalu kamu tahan, itu untuk mengunci semua aksis. Jadi tidak akan bergerak, yang bergerak sesuai dengan gerakan tangan kamu. Lalu misalnya kamu mau pencet 2 kali, lalu ditahan, itu akan masuk ke sport mode, di mana gimbal akan bergerak lebih cepat mengikuti gerakan tangan. Gitu. Nah, lalu ada juga ini gunanya tripod ya. Kita masukkan ke sini. Lalu dia bisa membuat berdiri dan lebih stabil. Nah, ini sangat berguna sekali misalnya kita mau balancing atau kita mau teleconference menggunakan Zoom meeting, atau mungkin kita mau live tapi kita tidak mau bergerak-gerak. Nah, oke. Seperti udah gua jelasin fungsi-fungsi tombol di atas ya. Nah, gimbal ini juga bisa melakukan banyak hal. Ya. Dia bisa melakukan inception mode, di mana kita bisa membuat gerakan berputar, tapi seperti yang tadi jelasin, hanya sekitar 300 derajat saja, jadi tidak bisa berputar 360 derajat. Lalu ada juga sport gear mode, di mana kita bisa melakukan gerakan sesuai dengan arah gerakan tangan kita, tapi tetap stabil. Dan juga ada vertigo mode, di mana kita bisa membuat sebuah gerakan kreatif ya, gerakan kamera yang sangat unik. Ya, gerakan kamera itu seakan-akan membuat viewer ya, bikin efek viewer itu seakan-akan tersedot ke dalam gambar tersebut. Dan jangan lupa, Moza bisa digunakan juga 2 mode, yaitu vertikal dan horizontal. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan juga dengan memencet tombol power selama 3 kali. Untuk fungsi follow-nya juga hampir sama lengkapnya dengan gimbal untuk kamera, yaitu ada alt lock, ada tilt follow, ada yaw follow, dan FPV mode. Mini MX ini dikolaborasikan dengan softwarenya Moza sendiri, yaitu namanya adalah Moza Genie, di mana di dalam softwarenya sendiri kita bisa banyak melakukan controlling si kamera ini secara wireless, karena dia menggunakan jaringan Bluetooth gitu. Dan dengan demikian maka kita bisa mengontrol zoom, kita bisa melakukan fokus control, kita bisa object tracking, kita bisa slow motion, manual mode, time lapse, panorama, smart gesture control, di mana kita bisa menggunakan gerakan tangan kita untuk merekam video tanpa menyentuh layar handphone kita sendiri. Dan juga bisa membuat kontrol-kontrol kreatif yang lain, editing, dan bahkan sharing. Nah, cukup lengkap kan? Buat teman-teman yang masih menggunakan handphone untuk berproses kreatif ini, mungkin ini adalah salah satu yang bisa mendukung proses tersebut. Tapi, kalau mau sedikit serius, maka saya sarankan teman-teman menggunakan kamera dan tetap gimbal Moza kamera, karena akan membuat proses kreatif dan hasilnya menjadi lebih baik. Sampai jumpa!